Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Pertama, kita akan mempelajari mengenai IPS, sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Kondisi alam di Indonesia memiliki sumber alam yang tidak selalu sama. Mengapa? Hal ini disebabkan karena perbedaan kondisi alam di setiap Indonesia berbeda-beda. Contoh ada daerah pegunungan, ada daerah dataran rendah, dataran tinggi, daerah hutan, ataupun daerah pantai. Maka dari itu kita akan mempelajari sumber daya alam berdasarkan kondisi alam yang ada di Indonesia. Pertama adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki alam. Kondisi ini dimanfaatkan masyarakat untuk menanam tanaman budidaya, seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan juga kelapa. Ini adalah contoh kopi atau tanaman, dan ini adalah contoh tanaman coklat. Dan itu, Sumatera juga sebagai daerah penghasil tambang, yaitu seperti minyak bumi, batu bara, dan juga timah. Manfaat minyak bumi sebagai bahan bakar, contohnya untuk bahan bakar motor atau bahan bakar mobil, atau yang sering kita kenal dengan istilah bensin. Lalu manfaat kelapa sawit dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng. Jadi kalau anak-anak lihat mamanya lagi masak minyak menggunakan minyak, nah itu merupakan hasil dari kelapa sawit terbuat sawit. Ini adalah contoh penambangan batu bara dan juga ini contoh penambangan. Selanjutnya yaitu Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi di Pulau Jawa dimanfaatkan untuk menanam teh, kopi, dan juga kinau. Sedangkan untuk dataran rendahnya digunakan untuk sebagai lahan persawahan, seperti lumbung padi yang terkenal di Karawang. Lumbung padi ini merupakan lumbung padi terbesar di Indonesia. Selanjutnya, pesisir pantai di Pulau Jawa dimanfaatkan sebagai budidaya ikan, rumput laut, pertanian garam, dan juga penjemuran. Ini adalah contoh lumbung padi yang ada di Karawang. Ini contoh pertanian garam yang ada di dan ini adalah budidaya rumput laut yang dilakukan di pinggir pantai. Selanjutnya itu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan dataran rendah dengan hutan yang lebat. Jadi Kalimantan ini banyak hutan. Lalu hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk menanam kelapa sawit, karet, dan juga rotan. Sumber daya ini diolah karena memiliki manfaat, yaitu kelapa sawitnya sebagai bahan baku minyak goreng, lalu getah karet sebagai bahan pembuatan ban, dan juga manfaat rotan sebagai kerajinan tangan. Lalu hasil tambang dari Kalimantan itu terdiri dari minyak bumi dan juga batu bara. Jadi Kalimantan bisa menghasilkan sebuah tanaman atau perkebunan dan juga memiliki hasil. Ini contoh perkebunan yang dimiliki Pulau Kalimantan, yaitu dan juga ini hasil pertambangannya yaitu dan ini juga contoh tanaman. Selanjutnya Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan juga jagung. Jagung sebagai makanan pengganti nasi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya dan juga pala sebagai bumbu masakan. Lalu Sulawesi juga memiliki daerah pantai. Daerah pantainya dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa. Lalu, Sulawesi juga memiliki bahan tambang, seperti aspal yang dimanfaatkan untuk pembuatan. Ini contoh tanaman pala untuk bahan makanan. Dan juga ini pertambangan aspal yang sekarang dimanfaatkan untuk memperbaiki jalan. Jadi, kalau anak-anak memperhatikan jalanan-jalanan kota Bekasi, jalan kota Jakarta yang sudah ada aspalnya, ini bahan-bahannya ini diambil dari Pulau Sulawesi. Lalu Pulau Papua. Pulau Papua terdiri dari daerah hutan konservasi dan juga hutan lindung. Jadi kalau anak-anak perhatikan, Pulau Papua ini banyak hutannya. Daerah hutan konservasi itu maksudnya hutan yang sudah dimanfaatkan oleh pemerintah untuk berbagai macam penelitian yang dilakukan oleh pemerintah dan juga sebagai hutan lindung untuk melindungi berbagai macam hewan-hewan yang ada di Pulau Papua. Lalu Pulau Papua juga menghasilkan sagu, rempah-rempah, dan juga bahan tambang
Sagu di Papua bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Jadi orang-orang di Papua bisa makan selain nasi, mereka menggantinya menjadi sagu. Lalu Papua juga hasil tambangnya yaitu tembaga, emas, dan juga logam. Ini daerah hutan, ini adalah contoh hutan yang ada di Papua. Lebatnya anak-anak, hutan ini dimanfaatkan pemerintah untuk penelitian karena di Papua begitu banyak hasil kekayaan alamnya. Ini juga merupakan tambang emas yang ada di Papua. Tambang emas ini merupakan tambang emas terbesar di dunia yang ada di Pulau Papua. Jadi tambang ini menghasilkan. Lalu ini contoh makanan khas di Papua yaitu papeda yang diolah dari sagu. Selanjutnya kita akan masuk ke bahasa Indonesia mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung sebuah teks. Kita mengulang ketahui di manakah kalimat utama untuk menentukan gagasan pokoknya. Pada paragraf ini membicarakan tentang apa sih, Nak? Ya, paragraf ini membicarakan tentang kerbau. Kerbau sebagai sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Ini merupakan kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya kita ubah menjadi gagasan pokok. Ingat ya anak-anak, bahwa gagasan pokok diambil dari kalimat utama. Kalimat utama menceritakan keseluruhan dari paragraf tersebut. Jadi kalimat utamanya, hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya kerbau. Kita ringkas menjadi gagasan pokok itu, kerbau merupakan sumber daya alam. Oke, sampai sini paham anak-anak? Selanjutnya yaitu kita mencari gagasan pendukung. Ingat ya, bagaimana mencari gagasan pendukung? Yaitu kita menemukan dulu kalimat penjelasnya atau kalimat pendukung yang mendukung kalimat utama. Di sini Miss sudah garis bawahi mengenai kerbau memiliki tubuh yang besar. Kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Bukan kalimat pendukungnya. Dan kalimat pendukung itu ketika diubah menjadi gagasan pendukung, ini merupakan ciri-ciri kerbau. Jadi gagasan pendukungnya adalah mengenai ciri-ciri kerbau. Selanjutnya kita mencari kalimat pendukung, yaitu habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Lalu kalimat pendukungnya seperti ini dan kita ubah menjadi gagasan pendukung mengenai tentang habitat kerbau. Karena kalimat ini berbicara tentang bagaimana kerbau hidup, bagaimana tempat kerbau hidup. Nah, manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kulit kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik. Daging kerbau dapat dikonsumsi. Tenaga kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sebagai sumber daya alam kerbau. Ini dia kalimat pendukungnya. Kalimat pendukungnya terdiri dari 5 kalimat. Tapi kita hanya perlu satu gagasan pendukung. Kenapa hanya satu gagasan pendukung ya? Karena kalimat-kalimat ini menceritakan hanya mengenai satu hal, yaitu manfaat kerbau bagi manusia. Ini adalah manfaat kerbau. Jadi gagasan pendukungnya hanya manfaat kerbau. Kesimpulannya, gagasan pokoknya terdiri dari kerbau merupakan sumber daya alam. Sedangkan gagasan pendukungnya, yang pertama menceritakan tentang ciri-ciri kerbau. Yang kedua menceritakan habitat kerbau. Dan yang ketiga menceritakan pemanfaatan kerbau oleh manusia. Nah, sampai sini anak-anak paham? Semoga anak-anak paham ya mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat ya anak-anak, gagasan pokok berbeda dengan kalimat utama. Kalau kalimat utama, anak-anak menceritakan semua yang ada di paragraf, menulis semua. Tapi, kalau anak-anak sudah mengubahnya menjadi gagasan pokok itu lebih pendek daripada kalimat utama. Begitupun dengan gagasan pendukung. Kalimat pendukungnya atau kalimat penjelasnya mungkin panjang, karena itu merupakan sebuah kalimat. Tapi, ketika diubah menjadi gagasan pendukung, itu berubah menjadi
lebih singkat atau lebih padat, karena berupa gagasan, bukan kalimat. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai PPKM, mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengenai hak menggunakan bahan bakar minyak, yaitu ketika kita menggunakan bahan bakar minyak, kita memiliki hak untuk memakai bahan bakar minyak atau disingkat dengan BBM. Anak-anak memiliki hak untuk menggunakannya, seperti mendapatkannya di pom bensin, dan atau di pengguna-pengguna eceran. Lalu anak-anak juga memiliki kewajiban menggunakan bahan bakar minyak, yaitu menghemat penggunaan BBM. Mengapa anak-anak perlu menghemat penggunaan BBM? Karena bahan bakar minyak adalah energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi, bahan bakar minyak suatu saat akan habis. Maka dari itu, anak-anak harus menghemat penggunaan BBM. Yang pertama yang bisa anak-anak lakukan adalah berjalan kaki untuk menempuh jarak pendek. Kalau misalnya anak-anak pergi ke Indomaret bersama dengan orang tua dan Indomaretnya dekat, lebih baik menggunakan sepeda atau jalan kaki supaya tidak mengeluarkan bensin untuk kendaraan motornya. Kedua adalah menggunakan kendaraan umum. Karena kendaraan umum itu bisa dipakai bersama-sama sehingga BBM-nya lebih hemat. Lalu yang ketiga adalah menggunakan energi alternatif, yaitu energi yang bisa menggantikan BBM. Nanti kita akan belajar ya. Oke anak-anak, sudah selesai materi kita hari ini. Selamat belajar anak-anak, jangan lupa untuk mempelajari lagi ya. Dan kalau anak-anak kurang paham, anak-anak bisa bertanya kepada Miss. Jangan lupa juga untuk mengerjakan setiap tugas-tugasnya dengan baik. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.